Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini tentunya kalian sehat bukan? Dan kalian sudah siap untuk belajar bersama Bu Neneng? Ya, pada pagi hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Sedangkan kompetensi dasarnya, Bahasa Indonesia 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. IPA 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Indikator, menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Memprediksi keadaan hutan 10 tahun mendatang. Langkah pencegahan berkurangnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai cerita secara rinci. 2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan cara pencegahan kerusakan hutan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati diagram, siswa mampu memprediksikan keadaan hutan 10 tahun yang akan datang. Ayo membaca. Cerita dongeng singkat persahabatan tupai dan ikan gabus. Alkisah, hiduplah seekor tupai dan seekor ikan gabus di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila si tupai kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai dengan setia menunggu temannya yang sakit. Beberapa hari belakangan ini, badannya begitu lemah. Gabus tidak mau makan. Dengan kondisi lemah dan perut yang kosong, tentunya penyakit akan sulit disembuhkan. Tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya, ikan gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu. Berat hati si tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan suatu hal yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang yang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semua, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya, ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si tupai mencari akal bagaimanapun caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya, ia menemukan ide untuk sampai di dalam laut lepas dan bertemu dengan ikan hiu. Si tupai meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia hinggap di pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan, digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam pohon kelapa itu. Kemudian, dari dalam kelapa ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi sahabatnya. Buah kelapa itu jatuh terjebur ke laut lepas. Ombak laut yang berdebu dengan kerasnya mengembaskan buah kelapa itu sampai ke tengah. Seketika itu juga seekor ikan hiu yang besar mengejar buah kelapa yang terombang-ambing oleh gelombang. Dengan rakus, ia menelan biji kelapa yang dikiranya makanan. Buah kelapa langsung masuk ke perut ikan tanpa dikunyah dahulu. Si tupai keluar dari lubang kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu sangat kesakitan dan badannya terbawa arus menuju pantai. Setelah sekian lama menggelepar, ikan hiu tiba di pantai dalam keadaan kehabisan tenaga. Tak lama kemudian, ikan hiu pun mati. Si tupai berhasil keluar dari perut hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan merasa sukacita, dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya si gabus. Ikan gabus merasa senang dengan kedapatan tupai yang membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai. Sungguh ajaib,
Tidak lama setelah makan hati ikan hiu, si gabus perlahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat gembira dan berterima kasih kepada sahabatnya. Kemudian ia meloncat-loncat dalam telaga. Sungguh bahagia hatinya memiliki seorang sahabat sejati. Sejak saat itu, persahabatan mereka terjalin begitu kuat. Si gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat si tupai dilanda musibah yang sama. Ayo menulis. Nah, setelah kalian membaca dan mendengar cerita tentang tupai dan gabus tadi, diharapkan kalian bisa menulis tentang judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, serta peran moral, pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang data dan fakta kerusakan hutan di Indonesia. Dimulai tahun 2007, 50 hektar hutan di Indonesia rusak setiap harinya. Kemudian pada tahun setelah 2007, kerusakan hutan lindung ditaksir mencapai 855.000 hektar. Tahun 2009, sisa hutan primer di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera menurun di bawah 40%. Tahun 2010, 2,3 juta hektar lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan. 2011, pembukaan hutan membuat 80.000 hektar hutan gambut di Riau menyusut. 2012, hutan Sumatera Selatan menyusut dari 3,7 hektar menjadi 800.000 hektar. 2013, ekspansi kelapa sawit merusak 35 hektar hutan Papua di setiap bulannya. 2014, 10,8 juta hektar area kebun sawit. 2015, eksploitasi lahan gambut menyebabkan 44.564 hektar hutan terbakar. 2016, 8.500 hektar hutan mangrove di pesisir Jawa Timur rusak karena peralihan fungsi lahan. Nah, itu tadi adalah data-data kerusakan hutan di Indonesia. Nah, sekarang kita menuju Kalimantan. Di sini ada data dan penamakan hutan dari tahun ke tahun, yaitu dimulai dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Dan di sebelah kanan ini adalah keadaan hutan kita, di mana warna hijau adalah menunjukkan hutan, sedangkan yang warna putih ini adalah menunjukkan pemukiman warga. Ya, pada tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup oleh hutan. Kemudian, pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Kemudian tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin meluas. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Bila ada hal yang belum paham atau yang belum dimengerti, boleh ditanyakan melalui WA grup yang sudah ada. Dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa persahabatan itu tidak bisa digantikan oleh apapun, dan sahabat itu selalu ada di saat keadaan susah maupun senang. Dan ayo berlatih. Setelah melihat video dan diagram penampakan hutan di Kalimantan, sekarang kalian buatlah prediksi keadaan hutan di Kalimantan pada tahun 2030. Dan yang kedua, sebutkan 3 kegiatan sebagai langkah pencegahan kerusakan hutan. Itulah tugas kalian. Selamat mengerjakan, dan pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.